warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unisba, kembali lagi bersama kami di Podcast Unisba episode 22. Dengan saya, Adinda Aulia Harisma, hari ini akan menyajikan cerita-cerita menarik, informatif, dan juga menginspirasi di mana lagi kalau bukan di Podcast Unisba. Sobat Unisba, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Pada podcast kali ini, kita akan mengambil tema Dekan menjawab mengenal lebih dekat Fakultas Agama Islam. Maka dari itu, pada pagi hari ini kita akan mengundang Dekan Fakultas Agama Islam yakni Bapak Winarto, SSI MPDI. Langsung saja kita sambut. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sehat luar biasa ya Pak. Ya. Oke, tadi pagi kesini jam berapa Pak? Jam 8.30. Perjalanan ya? Lancar, Alhamdulillah sampai kampus tercinta. Masya Allah, ini kampus tercinta. Udah berapa lama Pak di Unisba ini? Masuk 2018 hingga sekarang kira-kira hampir 8 tahun dan 9 tahun. Dan sekarang menjabat sebagai dekan ya Pak ya? Insya Allah. Amanah yang kedua. Iya. Oke Pak, di Unisba ini kan ada beberapa fakultas ya. Salah satunya adalah Fakultas Agama Islam. Ya, betul. Kalau boleh tahu apa aja sih Pak prodi yang dinaungi oleh Fakultas Agama Islam ini Bapak? Ya. Fakultas Agama Islam merupakan salah satu fakultas yang ada di Universitas Islam Balitar Blitar. Iya. Salah satunya adalah FAI, ya ini yang populer dengan FAI, berdiri tahun 2022 dengan 3 prodi. Oh iya. Ya, prodi yang pertama adalah Manajemen Pendidikan Islam atau populernya dengan MPI. Iya, MPI. Kemudian yang kedua adalah Bimbingan Konseling Islam yang BKI. Populer dengan BKI. Yang ketiga adalah Perbankan Syariah atau yang lebih dikenal dengan PS, Perbankan Syariah. Oh, ada 3 ya Pak berarti iya. ya? Awal pengajuan sebenarnya kita mengajukan 4, tetapi yang satu prodi ini tidak turun. Kita diberikan kepercayaan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengelola 3 prodi terlebih dahulu. Oke. Demikian. Berarti sementara masih 3 prodi Pak. Beberapa tahun ke depan insya Allah lebih banyak Pak. Insya Allah. Insya Allah. Oke Pak, kalau boleh tahu visi misi dari FAI itu apa saja Pak yang menjadi harapan ke depannya untuk mahasiswa? Baik, tentunya setiap fakultas akan memiliki visi dan misi, cita-cita yang akan diraih. Walaupun visi misi itu harus diwujudkan dalam beberapa periode dan jangka panjang ya. Nah, visi Fakultas Agama Islam Universitas Islam Balitar Blitar yaitu mencetak sarjana yang profesional di bidang manajemen pendidikan Islam, bimbingan konseling Islam, dan perbankan syariah yang berbasis nilai-nilai Islam dan entrepreneur di tahun 2035. Nah, seperti itu. Jadi semangat visi ini kita ambil dari unisbahnya Islamnya, ya, menguatkan ruh Universitas Islam Balitar dengan menurunkan 2 nilai, yaitu yang pertama adalah nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin dan entrepreneur. Tentunya ini menjadi pionir bagi kampus dan fakultas tentunya karena kita memuat 2 hal, yaitu keilmuan Islam yang nantinya akan relate dengan prodi-prodi yang ada di Fakultas Agama Islam dan entrepreneur. Tentunya setiap kampus yang menjadi unggulan kan ini kalau di Unisba. Iya, jiwa wirausahanya itu ya Pak. Jiwa wirausaha. Yang belum ada mungkin di Blitar Raya belum ada. Oh iya. Kalau mengangkat entrepreneur seperti itu. Masih di Unisba aja ya Pak? Iya. Tidak lupa kita mengupgrading seperti itu. Agama Islam dan juga kewirausahaan gimana kalau dijadikan satu kayaknya Masya Allah banget itu nanti ya. Iya. Ini menjadi modal juga nantinya bagi mahasiswa Fakultas Agama Islam selain memiliki keislaman yang kuat nanti ditunjang dengan sifat profesional untuk menjadi wirausaha minimal memiliki jiwa wirausaha. Minimal. Itu. Oke Pak. Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Strategi apa saja yang telah diterapkan FAI untuk meningkatkan kualitas akademik dan karakter mahasiswa Pak? Iya. Karena kami menaungi 3 prodi, 3 prodi itu. Tentunya beberapa strategi yang kita lakukan secara terus-menerus karena kita ada fakultas yang baru. Nah, tentunya capaian itu belum maksimal ya. Yang pertama, kita menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang terukur.
yang mengadaptasikan dengan kebutuhan industri. Ini tentunya seperti itu. Bagaimana ketika prodi ini kurikulumnya didesain untuk adaptif, menantang tuntutan zaman yang hari ini. Hari ini kita sudah digaung-gaungkan dengan karakter bangsa yang hari ini mulai banyak terjadi penurunan. Nah, sehingga bagaimana prodi-prodi yang ada ini memiliki kurikulum yang handal, kemudian adaptif dengan perkembangan zaman, tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai Islamnya. Itu yang pertama. Kemudian selain dari pengajaran dan kegiatan pengajaran, tentunya ada penelitian dan pengabdian masyarakat. Fakultas Agama Islam mendorong seluruh prodi untuk selalu pengabdian ke masyarakat. Tentunya dengan menggandeng berbagai stakeholder, mulai dari pondok pesantren. Nah, karena kita tidak memungkiri bahwa output atau input dari Fakultas Agama Islam berasal dari pondok-pondok pesantren. Nah, sebagian besar dari pondok pesantren. Sebagian besar, kalau dapat saya katakan sekitar 60% kita dari pondok pesantren. Nah, kita mendorong kerjasama lintas sektoral, termasuk pondok pesantren, kemudian Kementerian Agama dalam hal ini. Kenapa Kementerian Agama sangat strategis? Bahwa di sana ada Bimas Islam, bimbingan masyarakat Islam. Nah, bidikan kami kenapa harus kerjasama dengan Kementerian Agama, wabil khusus adalah bimbingan masyarakat, bimbingan Islam, karena kita punya bimbingan konseling Islam, di mana proyeksi BKI itu bisa masuk di penyuluh agama Islam. Lah ini belum tereksplor di masyarakat. Taunya pokoknya yang masuk di Bimas di penyuluh itu hanya S1 PAI. Ternyata yang lebih berpeluang adalah BKI bimbingan konseling Islam, karena ada penyuluhan dan bimbingan masyarakat di sana seperti itu. Kemudian selain pengabdian, kita juga mendorong para dosen dan mahasiswa untuk terlibat dalam penelitian. Penelitian di tingkatan keilmuan masing-masing, di bimbingan konseling Islam, kemudian di manajemen pendidikan Islam dan perbankan syariah, seperti itu. Tentunya seperti itu. Nah, selain itu, Fakultas Agama Islam berupaya menyelenggarakan tata kelola Fakultas Agama Islam yang profesional, salah satunya dengan melakukan benchmarking. Mestinya gimana Pak itu, Pak? Benchmarking itu kita melakukan studi tiru bagaimana pengelolaan Fakultas Agama Islam yang profesional. Nah, di beberapa fakultas yang sudah ada, yang tentunya memiliki umur lebih lama daripada kita, dan tentunya kriterianya adalah unggul. Nah, ini sebagai bentuk strategi kita dalam menata Fakultas Agama Islam ke depan, walaupun hari ini masih angkatan ketiga. Seperti itu. Berarti kayak studi banding ke kampus lain atau gimana ya Pak? Mengadakan evaluasi terus gitu ya? Betul. Terus kita berbenah melakukan strategi-strategi untuk meningkatkan mutu Fakultas Agama Islam sendiri. Gitu. Tadi kan Bapak juga menyampaikan kalau bekerja sama dengan Kemenak dan pondok pesantren lain ya? Berarti sekarang sudah ada kerjasama dengan beberapa pondok pesantren yang ada di Blitar Raya, Pak? Iya, betul. Ada beberapa pondok pesantren yang sudah kerjasama dengan Fakultas Agama Islam. Salah satunya adalah pondok pesantren Riyadus Samawi yang ada di Lodoyo. Iya. Kemudian ada di pondok pesantren Al Hikmah Langkapan. Kemudian ada lagi pondok pesantren Mujtahidul Mujtahidin yang ada di Klegok, Blitar. Kemudian ada lagi pondok pesantren Al Amin yang ada di Joresan, Ponorogo. Dan masih banyak, lintas sektoral. Dan masih banyak lagi beberapa pondok pesantren yang di wilayah Blitar Kota yang kerjasama dengan kita. Ini kita menggagas kerjasama dengan Masjid Agung Kota Blitar untuk membuka layanan konseling di Masjid Agung Kota Blitar. Masjid Agung sebagai media dan basis keislaman di Kota Blitar, di mana di sana banyak kegiatan. Nah, kita bersinergi dengan bimbingan konseling Islam membuka layanan konseling di sana. Nah, seperti itu. Berarti sekarang sudah buka Pak yang di Masjid Agung itu? Ini masih proses ya. Kita lobby, kemudian sudah ada kesepakatan, tinggal action saja, action seperti itu. Gimana bener lagi ya Pak ya? Iya, ditunggu berarti semua orang yang mau konsultasi masalah keislaman gitu bisa ke Masjid Agung.
termasuk ini bimbingan karena di BK itu produknya adalah konselor ya. Iya benar. Nah, konselor anak juga bisa, kemudian konselor keluarga juga bisa. Seperti itu, seputar berkaitan dengan bimbingan kepada anak dan anak-anak sekolah seperti itu. Iya Pak. Keren sih Pak. Kalau di Bekernas sudah menjadi beberapa kerjasama nggih dengan beberapa pondok pesantren, dengan Kemenak juga gitu. Ya. Oke Pak, selanjutnya. Apa saja program unggulan yang saat ini menjadi andalan Fakultas Agama Islam? Ya. Beberapa program unggulannya itu. Karena kita ada 3 ya, tentunya bidang dan kajiannya berbeda-beda. Kalau di manajemen pendidikan Islam, unggulannya adalah manajemen IO. Sebenarnya ini bisa kolaborasi dengan prodi komunikasi ya. Iya, itu yang apa tadi? Manajemen pendidikan Islam. MPI-nya. Selain menjadi event organizer, nah ini produk unggulannya adalah bagaimana output manajemen pendidikan Islam itu menjadi manajerial di lembaga pendidikan formal dan non formal. Nah, seperti itu. Karena memang proyeksinya adalah manajerial. Nah, sesuai dengan KMA terbaru 2 tahun yang lalu bahwa manajemen pendidikan Islam itu nantinya bisa mengajar sebagai guru PAI baik di SD, kemudian di SMP maupun di SMA. Nah, ini sebuah peluang bagi mahasiswa manajemen pendidikan Islam selain menjadi manajerial juga bisa menjadi seorang pendidik. Iya, Pak. Nah, ketambahan lagi unggulannya adalah ada mata kuliah pendidikan multikultur yang relate dengan ini visi dari kampus kita. Kalau kita adalah Islam Rahmatan lil Alamin, akan relate dengan manajemen pendidikan Islam yaitu pendidikan multikultur. Nah, seperti itu. Mungkin yang mengakomodasi kultur-kultur lokal yang ada di Blitar Raya seperti itu. Seperti apa Pak kalau boleh tahu? Ya, bagaimana budaya yang sudah ada di Blitar Raya ini tidak hilang. Oh, tetap menjaga kelestarian budaya itu. Iya, seperti itu. Kayak gitu. Kemudian ada lagi bimbingan konseling Islam. Iya, BKI. Bagaimana mahasiswa bimbingan konseling Islam ini nanti menjadi seorang praktisi konseling syariah. Iya. Nah, ada mata kuliah psikoterapi Islam. Psikoterapi Iya, Islam. ini sangat menarik ini. Setiap mata kuliah ini ada psikoterapi Islam di mana psikoterapi Islam itu tidak hanya mengandalkan teori-teori psikoterapi secara umum, tapi bagaimana seorang mahasiswa bimbingan konseling Islam bisa memadukan antara psikoterapi umum dan psikoterapi Islam berbasis agama. Ya, kalau kita mengenal di masyarakat ada terapi zikir, terapi doa, terapi air, kemudian bagaimana bertaubat, bagaimana dengan mujahadah. Lah ini adalah menjadi produk unggulan di bimbingan konseling Islam. Selain mahasiswa menguasai keilmuan secara umum, juga memiliki basis keilmuan Islam yang sangat mengakar. Nah, seperti itu. Jadi memang dasarnya memang agama Islam itu sendiri, Pak. Iya. Nah, tetapi yang tidak perlu kita lupakan bahwa prospek ke depan bahwa bimbingan konseling Islam itu sangat luas. Tidak hanya menjadi guru ya, konselor, dia juga menjadi guru BK, kemudian juga menjadi praktisi psikoterapi Islami, kemudian menjadi konselor dan penyuluh. Lah ini. Nah, boleh saya katakan bahwa penyuluh itu bisa diambil dari satu komunikasi nih. Komunikasi. Yang kedua adalah bimbingan masyarakat Islam. Kalau di PTKIN atau PTKIS itu ada namanya prodi bimbingan masyarakat Islam dan bimbingan konseling Islam. Ini adalah sebenarnya satu rumpun, namun secara keilmuan memiliki perbedaan yang berbeda, tetapi outputnya nanti bisa menjadi seorang penyuluh agama Islam juga. Seperti itu. Nah, hari ini masyarakat kan belum banyak tahu sebenarnya BKI itu nantinya jadi apa, ya sudah jadi guru BK. Kan tahunya ya udah kalau BKI berarti ya jadi guru BK, jadi konselor, nggak jadi guru gitu kan Pak. Cuman di ruang BK aja gitu kerjaannya. Kemudian yang ketiga bimbingan, mohon maaf, yaitu perbankan syariah. Unggulannya adalah di perbankan syariah adalah kurikulum yang adaptif dengan perkembangan industri, termasuk kita sudah menjalin
kerjasama dengan BSI Syariah, Iya, BSI. di mana kurikulum yang adaptif kita bangun antara BSI dengan perbankan syariah. Ini salah satu menjadi produk yang paling unggulan di perbankan syariah, yaitu bagaimana menjadi seorang praktisi keuangan Islam, nah, yang memiliki integritas dan sebagainya. Nah, seperti itu menjadi unggulan-unggulan di perbankan syariah. Iya. Berarti bisa jadi kerjanya di bank ya Pak berarti? Bisa di bank, kemudian bisa menjadi peneliti. Tentunya ketiga-tiganya bisa menjadi seorang peneliti. Iya. Baik MPI, bimbingan konseling Islam, dan perbankan syariah bisa menjadi peneliti dalam kepakaran masing-masing. Misalnya nih, mahasiswa perbankan syariah, ya pakarnya perbankan syariah, keislaman. Bagaimana menata keuangan secara syariah. Benar-benar. Nah, kayak gitu. Terus bimbingan konseling Islam juga sama, menjadi praktisi dan peneliti. Iya. Di dalam bidang bimbingan konseling Islam. Nah, MPI juga sama, menjadi praktisi dan peneliti, tetapi tidak lepas dari keilmuan yang dibangun. Nah, kayak gitu. Yang Seperti berdasar itu. dengan agama Islam itu Iya, sendiri. betul. Oke, Pak. Selanjutnya, apakah ada program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh FAI? Ya. Programnya pengabdiannya itu. Oke. Salah satu strategi fakultas adalah mendorong para dosen untuk melakukan pengabdian dan penelitian di masyarakat. Ada beberapa tahun lalu yang dilakukan. Kita kerjasama mengadakan pengabdian di Pondok Pesantren Riyadus Samawi yang ada di Glondong Ludoyo. Di sana ada produk air minum yang dibuat oleh pondok. Nah, dosen-dosen perbankan ini melakukan pengabdian di sana. Dengan ini membantu bagaimana pemasaran dan rebranding produk. Nah, seperti itu. Kemudian juga dosen-dosen MPI juga melakukan pengabdian masyarakat yang ada di Langkapan Pondok Pesantren Al Hikmah, yaitu berkaitan dengan ini bimbingan karir bagi anak-anak kelas 3 ya, 3 MA. Iya, kelas 12 bagaimana ya, Pak? dia harus mengambil prodi-prodi yang diinginkan, seperti itu. Berarti membantu mengarahkan ya Pak? Iya, termasuk seperti itu juga. Iya. Dan lebih banyak juga pengabdian-pengabdian masyarakat yang lain yang tentunya dilaksanakan oleh para prodi, seperti itu. Tapi dibantu dengan mahasiswa juga ya Pak pengabdiannya Ya, itu? ada beberapa kita ikutkan sertakan mahasiswa agar memiliki sebenarnya seperti ini loh, nantinya arahnya. Jatuhnya gitu. nanti kalau udah lulus tuh kayak gini Iya, gitu ya Pak seperti pengabdiannya. Oke. Ini Pak, ini kita membahas tentang mahasiswa ya. Ya. Keunikan mahasiswa Fakultas Agama Islam dibandingkan dengan mahasiswa di prodi yang lain. Mungkin unggulannya bukan kayak jadi icon, jadi ciri khasnya. Oh, ini anak FAI ini kan bisa jadi oh iya ya ada ciri khasnya sendiri gitu, Pak. Iya. Oke. Kalau Bapak mengamati. Oke. Dari pengamatan kami sebenarnya hampir sama sih. Iya. Cuman senyampang kami mengamati yaitu penguasaan keagamaan, religiusitas yang sangat tinggi ya di Fakultas Agama Islam, karena melihat mereka dari basis-basis pondok pesantren tentunya. Misalnya nih mahasiswa juga ada yang hafid, kebanyakan kan tahfidz ya, hafalan Quran, kemudian hafalan Jurumiyah, kitab kuning. Nah, kayak gitu. Itu menjadi ciri khas seperti itu. Jadi keislaman yang kuat di Fakultas Agama Islam ini nampak dari mahasiswa. Tapi ya namanya mahasiswa, terkadang kan juga baik, terkadang juga menurun. Iya, bervariasi. Naik turun seperti itu. Mungkin masih perlu upaya-upaya untuk penguatan. Iya, karakter mahasiswa Fakultas Agama Islam tentunya. Dulu saya itu punya mahasiswa yang bersarung. Dulu ada yang pakai sarung, cuman saya mewacanakan ya satu hari sekali lah bolehlah pakai sarung kayak gitu. Mungkin menjadi ciri khas juga keunikan. Berarti sekarang juga bisa Pak kuliah gitu pakai sarung gitu? Yang ada sih beberapa. Dalam satu hari, dalam satu minggu kita mewacanakan hari seperti apa itu. Gitu. Nanti yang putri pakai gamis semuanya gitu. Sarungan. Gitu. Dulu santri sih Pak kayak gitu kan, cerminannya santri. Tapi santri pun ini mulai terjadi pergeseran. Sebenarnya santri itu orang yang belajar. Cuman kan ditarik ke dalam konteks kekinian pesantren sehingga harus santri harus yang mondok di pesantren, enggak. Nah, hari ini santri itu yang mereka Pak. Yang belajar ilmu agama itu santri. Enggak harus di pondok pesantren ya Pak? Iya, tidak hanya terpaut oleh
casing dari luar kayak gitu. Oh, santri kudu sarungan lutung ya ndak. Gitu. Tergantung acara juga sih, Pak. Iya. Jadi orang yang belajar ilmu agama ya dikatakan santri kayak Iya, gitu. iya, terus. Ya. Oke, Pak. Ini pertanyaan terakhir ya sebelum menutup. Apa harapan Bapak untuk seluruh mahasiswa terkhusus di Fakultas FAI sendiri? Ya. Harapannya. Harapan dari saya selaku Dekan Fakultas Agama Islam Unisba Blitar mendorong, memotivasi, kemudian merefleksi dan memotivasi, yang terlebih memotivasi mahasiswa Fakultas Agama Islam untuk aktif ambil bagian dari program-program unggulan yang sudah dicanangkan oleh fakultas dan prodi masing-masing agar terkonstruk karakter di Fakultas Agama Islam, wabil khusus karakter mahasiswa yang ada di Fakultas Agama Islam agar Islamnya lebih nampak. Iya, Pak. Nah, siapa tahu dengan begitu nanti bisa menarik teman-teman yang lain untuk lebih mengenal Islam gitu. Betul, ya, Pak ya. Iya. Oke, kalau boleh tahu di FAI itu juga ada beasiswa ya, Pak ya, untuk pondok pesantren. Baik. Ada beberapa beasiswa yang diterima, salah satunya adalah beasiswa dari pondok pesantren. Ada satu. Kemudian beasiswa dari Basnas, Basnas Kota dan Kabupaten Blitar. Kemudian ada lagi beasiswa yang asalnya dari kerjasama strategis, misalnya nih Fakultas Agama Islam melakukan kerjasama dengan pondok pesantren mana. Kemudian mahasiswa ada yang masuk, ini ada beasiswa khusus. Nah, seperti itu. Karena ada kerjasama tadi ya, Pak? Iya. Terus kemudian ada lagi kita kerjasama dengan ini selain Basnas juga MUI. Namun ini semoga ada keberhasilan ya, beasiswa dari MUI yang ada di Jawa Timur. Seperti itu. Sehingga nanti memudahkan banget ya, Pak. Semakin banyak yang tertarik, semakin banyak juga mahasiswanya, semakin banyak pionir Islami itu, Pak, untuk ini Unisba juga. Oke, Pak. Sebagai penutup, kita mohon Bapak beri quotes untuk teman-teman Sobat Unisba yang menonton ini, Pak. Sobat Unisba yang berbahagia dan saya hormati, mari bergabung dengan Fakultas Agama Islam untuk menguatkan karakter keislaman, menjadi muslim yang kafah, memiliki nilai Islam yang kuat, dan memiliki jiwa entrepreneurial yang profesional dengan bergabung di Fakultas Agama Islam. Ini juga bisa untuk menarik mahasiswa di luar sana dan juga calon mahasiswa yang tertarik untuk bergabung ke FAI ya, Pak ya. Unisba Blitar. Oke, baik Sobat Unisba dan juga teman-teman yang menonton, jangan lupa untuk share video ini karena juga ada nanti beasiswa-beasiswa itu ya, Pak, untuk mahasiswa, calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Fakultas Agama Islam di Unisba Blitar. Oke, Sobat Unisba, terima kasih sudah menonton video ini. Saya Adinda Aulia Harisma. Dan saya Dr. Winarto, SOC MPDI. Terima kasih, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.